Selamat datang di channel paling mulia sejagat raya, brother and sister. Apalagi kalau bukan monogram. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Balik lagi di Ngobrol Mistis. Kali ini bersama Kisodo Bono dari channel baru ya Ki sekarang, gue denger ya? Bukan channel baru ya, cuma kita berubah nama. Soalnya banyak yang mengusulkan, jadi agak sedikit susah penyebutan dari Astral Projection Indonesia ternyata. Jadi kita rubah jadi Eksplorasi Alam Gaib. Eksplorasi Alam Gaib. Itu isinya tentang penelusuran. Jadi gini, ternyata dari tim manajemen juga ingin menjadikan dua istilah itu channel ya. Satu Eksplorasi Alam Gaib itu ya di situ isi kontennya adalah kita mengeksplor tempat-tempat angker yang dikatakan angker atau informasi tempat-tempat yang belum pernah apa istilahnya itu ya, terekspos sebelumnya gitu. Terus yang satu lagi adalah yaitu namanya Kisodo Bono Official. Nah, itu lebih ke arah membantu para pemirsa di rumah yang memiliki masalah berkaitan dengan sihir. Oh, bisa, gitu. Bisa Terus menghubungi gitu ya? Betul, bisa menghubungi kami, kemudian insya Allah kami akan datang. Kemudian biasanya juga kan ada tuh orang-orang yang suka dikasih syarat-syarat aneh oleh dukun-dukun yang ditaruh di rumahnya dan sebagainya. Kan terkadang mereka takut ya untuk mengambilnya atau untuk membuangnya dan sebagainya. Jika teman-teman atau brother-brother monogram takut, ya insya Allah bisa hubungi kami. Siap. Nanti untuk kontaknya gue bisa taruh di deskripsi kali ya, brother. Oke, ini terkait dengan Gedung Biru Ki, episode 9 ya kemarin ya. Ya, banyak yang penasaran Ki tentang keris yang kita dapat di Gedung Biru tuh Ki. Iya. Kali ini nih gue dan Kisodo mau nge-review ya tentang keris itu ya. Betul. Siap Ki. Jadi memang awalnya kan kita nggak mau ambil pusaka ya, karena dari permintaan dari teman-teman tidak usah lah untuk ibaratnya kita memberikan informasi berkaitan atau ingin menarik pusaka di tempat tersebut. Hati gue udah berucap di situ. Jadi saat teman-teman itu bilang, kita kan diskusi, ambil gak? Terus bilang, gue pribadi sepertinya berat gitu, berat gitu. Ya, nggak usah lah gitu. Memutuskan untuk tidak mau turun. Nah, di hati gue tuh udah komunikasi dengan sir gue komunikasi. Saat bilang mau tarik nggak, gue komunikasi mengatakan bahwa gini, jika memang eksistensi dari penunggu tersebut sangat kuat, coba berikan isyarat. Itu aja, di hati cuma berucap seperti itu. Jadi nggak ada yang konteksnya itu tolong dikirimkan pusaka atau tolong diberikan cindera mata dan sebagainya, enggak. Cuma beda saya ingin supaya mereka menunjukkan eksistensinya jadi terlihat nyata gitu, yaitu selain yang dengan komunikasi dengan media kertas ya. Media kertas, betul. Jadi pas di hati berucap begitu, kita mau turun kan nggak jadi tadinya. Mau turun, mau closing, tiba-tiba Kisodo minta balik lagi buat ngelihat satu kita bakar itu. Satu kita bakar, kita lihat semuanya dan baru sampai langsung begitu meledak. Ya jujur saya baru pertama kali lihat. Sebenarnya itu bukan meledak ya. Mungkin kalau di kamera kelihatan seakan wah itu seperti percikan cahaya gitu. Saat kita kembali ke tempat yang sesuatu yang kita sajikan itu sebenarnya itu bukan penyajian ya. Kalau saya itu menyebutnya bahwa wewangian itu untuk mengikat energi dari alam lain itu agar tidak kemana-mana dan tidak ada yang masuk kembali. Maksudnya di areal itu tidak ada yang masuk kembali, jadi nanti terlalu ramai. Jadi kita memberikan wewangian itu sebenarnya untuk mengunci ya energinya agar tetap di situ aja. Jadi nggak kemana-mana, yang dari luar nggak bisa masuk, yang dari situ tetap di situ. Gitu, dan bisa komunikasi itu. Maksud dan tujuan saya membakar sesuatu itu. Tapi bukan nggak ada maksud untuk kayak memberi makan gitu. Enggak. Mereka makannya bukan itu. Kalau hawa-hawa iya, memang maksudnya mereka suka hawa-hawa gitu ya. Tapi dalam konteks memberi makanan saya tidak pernah sepanjang perjalanan saya itu memberikan makanan gitu ya. Tapi nih beda lagi nih, susah kita agak sedikit. Saya tidak memberikan makanan, cuma saya terkadang memberikan oleh-oleh, bahasa saya seperti itu. Jadi kayak oleh-oleh
dalam arti kata kita nih bersahabat, bukan bersahabat juga ya, maksudnya ya ibaratnya gimana ya, agar kita bisa berkomunikasi dengan baik lah intinya begitu. Jadi oleh-oleh itu pun juga nggak susah dicari kok. Terkadang saya nggak bawa sesuatu, hanya rokok saja, cuma memang rokoknya yang memang yang bukan filter ya, tapi yang itu kretek gitu ya. Gunanya seperti itu aja, hanya untuk berkomunikasi dengan baik gitu, bukan makanan gitu ya. Istilahnya kita ke rumah orang gitu ya. Betul. Masa nggak bawa oleh-oleh? Iya. Ya saya ini nggak bawa oleh-oleh. Tapi memang brother, saat kita kembali lagi itu, jujur saya juga kaget gitu, karena dia sangat cepat sekali energinya muncul itu. Akhirnya ternyata benda yang kita peroleh itu ada di bawah sesuatu yang kita bakar itu. Iya. Di bawah itu, dan baunya sangat busuk. Nah, pas saat itu sih sebenarnya saya nggak nyium bau bangkai itu, cuman awal itu saya nyium bau anyir telur. Kayak apa tuh bahasanya itu, telur tengguk ya? Apa? Iya. Telur yang sudah busuk itu ya. Jadi memang beda-beda. Saya mencium baunya lebih dari itu, seperti bangkai. Kemudian sahabat kita Bang Nasir mencium seperti bau lumpur ya, macam-macam, tapi baunya tidak enak banget. Tapi yang anehnya setelah dicuci dengan air saja sudah bau tersebut hilang. Maksudnya dari kerisnya juga baunya udah nggak ada bau lagi gitu. Dan itu pengalaman pertama saya menyentuh cendera mata bahasanya itu dengan berbau yang sangat tidak enak gitu. Gitu. Nah, sekarang kerisnya ada di mana tuh? Ini kan sekarang syuting di rumah nih, rumah gue. Yeah. Jadi saya tuh semua cendera mata apapun yang diberikan oleh teman-teman alam lain, alam web, itu tidak pernah gue masukin ke dalam rumah. Nggak pernah gue bawa masuk dalam rumah. Karena menurut gue paling tidak suka ada barang-barang tersebut di rumah gue. Jadi gue taruhnya di samping pekarangan rumah. Ini beneran. Oh gitu. Jadi masih dibungkus sama yang kemarin itu loh. Apa tuh namanya? Masih dibungkus sama yang masker yang gue pinjem waktu itu loh. Oh iya. Masih ada. Kalau mau diambil, ayo kita ambil dulu. Boleh. Boleh. Ayo. Lokasinya di mana? Sebelah sini ya? Ini di depan pekarangan rumah. Ya. Oke, ayo. Boleh. Ya, brother. Oke. Di samping rumah. Kebetulan samping rumah gue masih ada rumah kosong ya. Belum dibangun rumah aja. Sementara gue taruh di sebelah sini dulu. Karena memang gue gak suka ya barang-barang ini ada di dalam rumah gitu, jadi gue taruh di luar. Coba lihat. Ini, lihat tuh. Wih. Lihat. Nih brother, kelihatan gak nih? Nah itu dia. Coba ya. Langsung kita buka di sini aja. Ini masih pinjam masker teman kita waktu itu. Karena memang kalau menyentuh barang-barang ini tidak boleh langsung sebenarnya. Jadi harus ada lapisan yang ibaratnya ada kain atau apa yang kita pakai gitu. Alasannya kenapa tuh? Alasannya terkadang itu energi itu belum stabil. Itu alasannya. Jadi harus ada istilahnya penghalang terlebih dahulu daripada langsung menyentuh kulit gitu. Takutnya juga ada hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu. Nah ini. Nah. Sama ya. Yuk kita bawa masuk aja ya. Ayo brother, masuk kita. Ya brother, ini dia. Tadi bisa dibantu. Nah, ini kenapa nih Ki? Mereka memberikan ini satu makhluk atau gimana sih kalau misalnya mereka memberikan benda ini nih? Maksudnya tujuannya gitu ya? Tujuannya, terus Ki, kira-kira Ki Saudara tahu nggak ini makhluk apa yang memberikan ini? Oh gitu ya, oke. Baik, begini brother, ibarat kata ini mereka kan saya tanya ya tentang eksistensinya. Tunjukkanlah eksistensimu gitu loh, bahasanya. Tunjukkanlah eksistensi lo kalau memang lo bener penguasa di gedung ini gitu. Terus kemudian akhirnya mereka memberikan isyarat benda ini. Jadi kenapa kok isyarat benda ini, tujuannya untuk apa dia memberikan isyarat benda ini? Ini sebenarnya simbol. Dan sekali lagi dia ini ingin menyesatkan kita gitu. Ingin menyesatkan kita nih sebagai manusia nih. Jadi setelah saya komunikasikan kenapa kok dia memberikan isyarat keris seperti ini. Ini adalah salah satu keris yang memang dulunya juga dibuat oleh manusia nih, jangan salah. Ini dibuat oleh manusia, cuma dibuat oleh orang-orang yang mempunyai ilmu.
berkaitan dengan ilmu-ilmu seperti lebur seketi dan sebagainya gitu. Tahu ya, lebur seketi kita pernah bahas ya. Ya, lebur seketi. Mereka membuat ini kemudian memberikan energi, menempatkan jin di dalamnya. Begitu ya. Terus dan mungkin tidak terpakai kembali, akhirnya mungkin dibuang atau disembunyikan sebagaimana akhirnya sampailah ke tangan, singkat ceritanya ya, sampailah di areal tersebut. Waduh. Panjang juga tuh. Panjang ceritanya, ini mungkin bisa beratus-ratus tahun ya, bisa jadi. Ini usianya nih. Usianya gitu, dan sangat tua sekali ya. Ya memang tetap buatan manusia, cuma karena sudah diberikan energi. Nah, tujuan dia satu, dia memberikan eksistensinya, memberitahu kepada kita bahwa dia punya eksistensi, bisa mengirimkan benda nyata kepada kita. Berarti kalau orang yang paham, berarti dia mempunyai keilmuan yang sangat tinggi nih, jinnya nih. Berarti mempunyai kesaktian lah sangat tinggi gitu. Satu ya. Kedua, tujuan kedua adalah ingin menyesatkan kita sebagai manusia. Dan ternyata keris ini memiliki energi. Saya sudah komunikasi bahwa dia ini bisa digunakan untuk pengasihan, penglaris tingkat tinggi. Cuma sekali lagi jangan tergoda. Jangan tergoda. Ini kenapa kok saya taruh di luar? Karena nggak berguna buat kita juga. Ini penglaris nih. Iya, dia memberikan ini untuk penglaris. Dan tingkat tinggi nih. Tingkat tinggi. Tingkat tinggi, tapi sekali lagi ya, saya mengatakan demikian kan karena memang ingin memberitahu apa sih maksud tujuan ini gitu ya. Sekali lagi untuk menyesatkan kita sebagai umat manusia nih. Jadi pengasihan tingkat tinggi untuk segala jenis dagangan usaha. Kacau ini emang. Itulah cara-cara dia menyesatkan. Nanti sama saya aja. Jangan. Kamu tuh bilang jangan jauhi musyrik. Yang jelas ini pun nanti akan kita musnahkan ya. Nanti bisa juga diliput. Cuma sebelumnya saya akan istilahnya bahasanya itu coba untuk pembersihan dulu. Takutnya ada energi-energi yang tidak terima kalau kita hancurkan begitu saja gitu ya. Jadi gue paling nggak suka kalau misalnya nanti pas penghancuran kemudian ada kontak perlawanan gitulah bahasanya ya. Dari sini ya. Dari yang ada di energi ini, kita tetap mereka jin ini masih ada di sini. Maksudnya dia itu memberikan energi ya, energi dari kalangan jin. Tapi memang dahsyat sekali nih. Walaupun sekecil ini saya rasa usianya bisa ratusan tahun ini. Iya, tapi sekali lagi ya. Dan tipis tuh ya. Tipis sekali, dan ini juga apa namanya itu? Buatan manusia. Buatan manusia. Buatan manusia ya. Tetap buatan manusia yang mempunyai ilmu tinggi. Bisa jadi dia punya ilmu lebur seketi itu yang saya maksud itu. Kemudian dia membuat ini dan mengisi memberikan energinya dari kalangan jin juga gitu. Jadi sekali lagi inilah hasil dari gedung biru, brother. Tapi sekali lagi ini bukan buat manusia, tidak berharga juga buat manusia ya, maksudnya nggak berguna juga. Jadi kita akan nanti musnahkan ya. Nanti boleh kita istilahnya kita liput untuk pemusnahannya gitu. Siap. Ya benar, itu dia review kita tentang keris yang dari gedung biru itu. Ternyata itu untuk pengasihan ya Ki. Satu untuk penunjukan eksistensi dia bahwa dia memang jin yang sangat sakti mandraguna. Ya. Dan levelnya itu katanya bisa terbilang tinggi berarti ya. Tinggi. Tinggi lah, menurut gue tinggi banget. Ya, jadi ada rangkuman untuk episode kali ini Ki. Episode kali ini iya, jangan mudah terpedaya oleh hasutan-hasutan jin, hasutan-hasutan al-syaiton, apalagi berkaitan dengan kehidupan kita. Karena usaha dan kerja dan doa itu lebih utama dibandingkan hal-hal yang instan yang konteksnya dari kalangan jin kafir. Itu. Dan semua kembali kepada yang di atas ya, Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sekian episode kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Satu dari gua, stop pembodohan astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.